Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Aranto Bulu, NIM 1734030020, kelas A reguler sore semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video parodi untuk tugas sosiologi terapan yang ke-7 yang berjudul Partisipasi Maksimum yang Layak. Salah satu lembaga yang paling tidak mungkin mendapatkan manfaat dari peran Presiden Johnson kemiskinan adalah teater dari sekolah perbedaan seni hitam didirikan oleh Amiri Baraka dan Larry Nial dan lain-lain. Segera Perlindungan adalah sebuah komunitas action agency didirikan di bawah pemerintahan Kennedy untuk menangani masalah-masalah pemuda. Dalam kota pada musim panas 1965, pemerintahan Johnson tertiun menyalurkan lebih dari $2 juta ke dalam program berharap bisa keren menurunkan emosi setelah kerusuhan 1965 karena kekacauan birokrasi yang diciptakan oleh kebutuhan untuk menghabiskan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Itu relatif mudah bagi Baraka dan rekan-rekannya untuk memperoleh dana untuk usaha mereka. Dalam dirinya autobiografi, Baraka memberikan bahwa kita pasti lolos dengan pasangan ratus ribu dan bakal lebih dalam pelayanan ketika semuanya berakhir sepanjang musim panas. Bars memetaskan drama jalanan nasionalis kulit hitam yang secara ritual memperlakukan kematian kulit putih liberal dan kulit hitam integrasionis, disertai dengan jas dan archesep bukan apa arsitek. Peran melawan kemiskinan adalah dalam pikiran dan Sargent Sirpes menyatakan pandangan teater mencela dramanya sebagai keji dan cabul. Untuk kritik Kongres Perang Melawan Kemiskinan, insiden tersebut menyoroti kelemahan program aksi komunitas bagian penting dari ekonomi 1964. Peluang 5 program ini membentuk ribuan aksi komunitas agensi organisasi yang didanai federal yang berlokasi di lingkungan kumuh dan pedesaan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dan berpenghasilan rendah. Agensi adalah seharusnya mendorong integrasi rasial amat Haryo, khususnya adalah untuk mempersiapkan pemuda dalam kota kulit hitam untuk tenaga kerja terintegrasi yang seharusnya dibuka oleh Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Barat tersebut memiliki kredensial liberal yang sempurna. Itu didirikan oleh Kenneth Clark, rekan penulis studi boneka terkenal tentang efek psikologi dan diskriminasi rasial yang dikutip dalam dokumen sebagian besar lembaga tanda tangan era Black Power, termasuk inisiatif pembangunan ekonomi berbasis ghetto studi hitam, universitas program kurikulum sekolah multikultur dan efektif dan ras tertentu. Organisasi seni dan budaya didanai oleh Community Action Program dan Ford Foundation, organisasi filantropi utama yang berfokus pada perbaikan kondisi di pusat kota Hue dan Network. Untuk misalnya, tulis parpol politik Black Panther Party di kantor berbayar oleh Office of Economic Opportunity. Pola liberalisme ini terintegrasi juga meluas ke organisasi minoritas lain yang menganut budaya politik nasionalis, khususnya institusi yang dijalankan oleh Ciano dan Cianis dan orang Puerto Rico. Konjungsi pandangan liberal dan politik radikal ini adalah
kontroversial pada saat itu dan sejak itu telah dikritik oleh suara-suara dari seluruh spektrum politik konservatif menunjuk ke Bars dan kekuatan hitam lainnya menerima manfaat dari perang melawan kemiskinan sebagai simbol dari hilangnya pragmatisme liberalisme. Indra Mati dan Kompas Moral selama masyarakat besar sarjana ilmu hitam, sementara itu berpendapat bahwa kaum liberal kulit putih mengkooptasi kekuatan hitam yang mengarah keamanannya. Pelembagaan dalam program studi hitam dan inisiatif multikultural lainnya mengomentari Bars secara khusus. Genevieve Febri mengeluh bahwa dengan menerima hibah pemerintah, Baraka menanggung resiko tampak di depan orang kulit hitam untuk dibeli secara ideologis, bahkan jika hanya untuk mencapai keadaan ekonomi. Keuangan Om tertarik pada tesis terakhir karena Ferguson berpendapat bahwa filsafat organisasi antropik seperti Ford Foundation berusaha memasukkan blok kekuasaan menjadi liberalisme rasial yang diperbarui apa yang disebutnya perkembangan. Separatisme Ford Foundation mempromosikan etika balkanisasi bagi kaum urban miskin yang menekankan perlunya isolasi berkelanjutan dari komunitas minoritas masyarakat sehingga mereka dapat mengalami revitalisasi budaya yang mengarah pada akhirnya asimilasi ke dalam ekonomi politik. Arus utama Amerika berdebatan tentang apa nasionalisme kulit hitam ini menyusup atau terkooptasi oleh kemanfaatan liberal, menyamarkan kedekatan yang lebih dalam antara Bars dan Harry. Kedua institusi adalah bagian dari serangkaian eksperimen yang lebih luas yang mencoba untuk mendefinisikan kembali apa arti menjadi seorang penulis dan secara lebih umum apa arti menjadi seorang profesional di tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Baraka mendirikan Bars, dia berharap itu akan memenuhi keharusan politik yang dihadapi semua seni Amerika ada di tahun 1960-an. Seorang seniman seharusnya berada tepat di tengah-tengah masyarakat. Jelas Baraka artinya harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam wasiat rakyatnya, harus menjadi orang tua sendiri dan tidak berbeda. Baraka membayangkan Bars sebagai pusat seni rakyat terjerat dalam komunitas itu. Melayani bukan hanya teater, itu adalah sekolah menitipkan anaknya, pusat spiritual dan pertemuan tempat drama yang dia pentaskan di sana. Juga memerankan artis dan karya seni integrasi ke dalam masyarakat. Bermain seperti Slapship 1968, di mana setelah menjadi pegangan kapal budak adalah ritual partisipatif meliputi keinginan pemain dan penonton terlepas dari ideologi nasionalis. Kulit hitam, Baraka estetika partisipasi ini sangat cocok dengan perang melawan kemiskinan. Ketika Lyndon Johnson berbicara kepada bangsa setelah menandatangani undang-undang peluang ekonomi, dia bersikeras bahwa perang melawan kemiskinan akan memberdayakan orang miskin untuk membantu diri mereka sendiri. Tujuannya adalah bukan untuk membuat orang-orang miskin aman dalam kemiskinan mereka, tetapi untuk mencapai turun dan untuk membantu mereka mengangkat diri mereka sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini, economic opportunity membentuk pandangan
untuk community action agencies seperti Hario dan menetapkan bahwa badan-badan ini dikembangkan, dilakukan dan dikelola dengan partisipasi maksimum yang layak dari penduduk daerah tersebut. Dan anggota kelompok yang dilayani program yang dihasilkan menarik anak muda, profesional, dan garda di depan gerakan reformasi yang membentuk kembali pekerja sosial hukum, kedokteran dan profesi pelayanan publik lainnya pada 1960-an. Para profesional ini seperti Baraka mempertanyakan praktik dan hak istimewa yang memisahkan menilai mereka dari keahlian mereka. Mereka mendorong jenis baru pro partisipasi profesionalisme yang akan melibatkan orang-orang yang bisa tidak berdaya untuk kesejahteraan negara setelah bertanggung jawab.